Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Jumpa lagi di vlog Tanya UBP. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini Ustadz bakalan jawab salah satu pertanyaan dari teman yang mampir di kolom komentar YouTube kita dengan nama akun Anis Nanda. Subscriber ya? Ya, subscriber betul Ustadz. Apa pertanyaannya Ki? Dia bertanya, apa hukumnya memakan daging Wagyu A5? Daging Wagyu, Ya, oke. jadi menarik Ustaz. Kebetulan juga beberapa hari kemarin Ana sempat ikut juga merasakan daging Wagyu ini Ustaz. Wah, Jadi banyak duit berarti. enggak ditraktir Ustaz. Oh, ditraktir. Oke. Masya Allah. Jadi gimana? Jadi ikut penasaran juga Ana Ustaz. Ha-ha. Ana kira sama aja kayak daging biasanya kan gitu. Ha-ha. Tapi mana tahu mungkin ada apa ya pandangan terus juga yang melatar belakangi penanya sehingga ragu gitu Ustaz. Oke. Kira-kira gimana Ustaz pandangan syariat? Ya, baik. Ya, bismillah terkait daging Wagyu ya. Ini dagingnya orang Jepang ini. Ya betul. Jadi mungkin sebagian teman-teman yang menyaksikan vlog ini juga bertanya apa itu yang dimaksud dengan daging Wagyu. Ya, yang Ustaz tahu ya dari daging Wagyu itu daging dengan kualitas tinggi ya. Rasanya yang nikmat, kemudian teksturnya yang lembut gitu. Nah, itu merupakan daging ya impor dari negeri Sakura, negeri Jepang. Di mana hewannya itu, andaikan sapi misalkan, agar bisa memiliki kualitas daging yang tinggi, itu melalui proses perawatan yang detail, perawatan yang sangat terjaga. Jadi banyak faktor-faktor yang membuat daging sapi itu menjadi berkualitas, mulai dari kandang yang steril, makanan yang teratur, baik itu kadarnya, kemudian juga kandungannya. Cuma yang menarik, ada yang mengatakan untuk menambah nafsu makan hewan itu diberilah minuman yang disebut dengan minuman sake. Kalau kita di Indonesia mungkin dengan tuak gitu ya. Yang kita tahu itu hukumnya haram. Jadi kurang lebih itulah yang dimaksud dengan daging Wagyu. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, terkait fatwa ya, Ustadz tidak punya otoritas untuk memberikan fatwa kehalalan, tapi setahu Ustadz MUI telah mengeluarkan fatwa akan kehalalan daging Wagyu ini. Walaupun setahu Ustadz harganya mahal sekali ya, mahal sekali, bisa berjutaan ya untuk kilo daging tersebut. Nah, tapi yang ingin Ustadz juga jelaskan, di dalam fikih Islam itu sejak jauh hari sudah ada pembahasan tentang hewan yang mengkonsumsi makanan yang haram, yang disebutkan dalam hadis dan kemudian digunakan oleh para ulama dengan istilah hewan jallalah gitu ya, jallalah. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli lahmil jallalah wa syurbi labaniha atau kama qala. Jadi ada larangan dari Rasulullah untuk memakan daging jallalah dan meminum susunya. Apa jallalah itu? Yaitu hewan yang memakan kotoran, yang memakan makanan yang najis, gitu ya. Nah, di sini para ulama memang beragam pandangan, beragam hukum yang dijelaskan. Nah, cuma yang pasti hewan-hewan yang makan makanan haram itu yang disebut dengan jallalah tadi, ada banyak kondisinya, ada banyak kemungkinannya. Kalau dia makanan halalnya lebih banyak daripada yang haramnya, ya mungkin dia sempat ketemu di jalan makanan haram, dia nyicipin misalnya,
Maka ini tidak termasuk jalalah, ini hewan biasa, halalan thayyiban, gak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah hewan yang memang mengkonsumsi dengan kuantitas yang banyak sampai kemudian merubah baunya, merubah rasa dagingnya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Dan inilah yang dilarang oleh syariat. Gitu. Ya, nah ini disebut dengan jalalah. Jadi hewan itu dia mungkin makan kotoran, kemudian makan minum juga minum yang haram, sampai kemudian badannya itu, dagingnya itu terpengaruh, mencium baunya, rasanya. Nah, ini disebut jalalah. Hukumnya apa, Ustaz? Ya, yang pasti seluruhnya melarang, cuma kadar larangannya ada yang sampai ke haram, ya. Termasuk sebagian ulama Syafi'iyah, termasuk Imam Ghazali itu termasuk yang condong pada keharaman. Ada yang sebatas makruh saja. Loh, jadi sia-sia dong berdaging itu sapi itu? Oh enggak. Nah, para ulama juga memberikan cara trik agar bisa mengembalikan kondisi hewan tadi agar menjadi halalan thayyib. Bagaimana? Dirubah pola makannya. Jadi sebelum disembelih diberikan waktu, dan ini waktunya beragam, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan sebulan. Dia untuk mengubah pola makannya, makanan yang halal sampai kembali normal baunya, bau dan rasanya. Macam di karantina. Iya, di karantina dulu, baru disembelih, dan insya Allah daging itu kembali menjadi halal tanpa kemakruhan apalagi keharaman. Itu ya. Nah, jadi kalau kembali kepada Wagyu tadi, fatwa MUI yang Ustaz tahu, jawabannya halal. Ya insya Allah boleh, walaupun kalau Ustaz boleh saran, ya kalau masih ada yang lain, apalagi harganya yang begitu mahal ya. Kalau sekedar untuk mencicipi sekali-kali nggak apa-apa, tapi kalau jadi rutinitas, banyak saudara kita, apalagi di masa pandemi ini, lebih butuh dana uang itu. Ya, daripada jutaan hanya untuk sepotong 2 potong daging, ya silahkan dipakan, nggak apa-apa. Cuma jangan lupa juga untuk bersedekah, berbagi kepada saudara. Itulah kurang lebih fatwanya MUI dan tanggapan dari Ustadz. Semoga manfaat ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu